majelis Habib Soleh itu banyak foto-foto wali. Saat itu lagi dibacakan itu qasidah-qasidah Habib Soleh Tanggul. Beliau tuh langsung dia sendiri yang ngontrol ke dapur. Saat Habib Soleh masuk ke dapur, begitu sedang dibacakan qasidah-qasidah pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad, tiba-tiba itu foto-foto wali-wali yang ada di dinding itu rumah Habib Soleh, ruang tamu Habib Soleh, copot berterbangan. Woi, copot, nggak ada yang jatuh, copot muter terbang. Dan disaksikan oleh banyak orang termasuk Al-Habib Salim bin Idrus Al-Jufri. Sehingga Habib Idrus bin Salim ini mengatakan taribat arwahum, taribat arwahum, taribat arwahum. Arwah-arwah mereka para wali-wali itu bergembira. Kenapa gembira? Karena nabinya sedang dipuji. Sallu ala nabi. Begitu Habib Soleh masuk lagi ke ruangan tamu, ke tempat Habib Idrus dan jamaahnya itu lagi baca sholawatan qasidah, itu foto-foto balik lagi nempel ke dinding-dindingnya masing-masing. Habib Abdurrahman Segaf pernah beliau itu dipijitin oleh putranya Al-Mahdar. Kakinya dilihat kuning dan bau harum yang begitu hebat. Jadi nama Mahdar, beliau bertanya, ya abadi, wahai ayahku, enggak sebiasanya warna kulit kaki anda semacam ini, kuning dan bau semerbak di kaki anda. Dari mana abah ini? Minyak wangi apa yang enggak pernah kita cium baunya? Qala ya waladi, alhamdulillah, Allah baru saja mengizinkan saya masuk ke surga. Dia masih hidup. Dan ini warna kuning ini warna rumput surga, dan bau harum ini bau rumput surga. Wa idahuma safrawani, yang dimana kakinya kok tumben kekuning-kuningan berhadir, kekunyit-kunyitan itu kuning. Telapak kakinya Syekh Abdurrahman As-Segaf, apa kata Syekh Umar Muhdar, kekuning-kuningan berhadir. Wa irufuhuma za'faran, dan wanginya semerbak lebih daripada za'faran berhadir. Wangi itu kok apa? Kakinya Syekh Umar Muhdar tidak pernah mencium kakinya sewangi ini. Lalu apa? Bagalali, lalu Syekh Abdurrahman As-Segaf, ayahnya Syekh Umar Muhdar berkata, ya Umar Muhdar, kuntu asiran fil jannah, aku baru saja jalan-jalan di surga. Yang dimana beliau Syekh Abdurrahman As-Segaf bukan hanya sekedar menuntut ilmu, mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi, melewati mujahadat, yaitu perjuangan yang sangat besar, tarbiyah yang sangat hebat, ya. Apa salah satunya di sini dikatakan lam yanam thalatha wa thalathina sana, yang dimana beliau tidak pernah tidur selama 33 tahun. هذا الإمام علي بن علي خلع قسم رد الرسول عليه مثل سلامه يا شيخ فعجب للفخار الأجمعي. Setiap kali beliau memberi salam kepada Rasulullah, tiap kali beliau memberi salam kepada Rasulullah di dalam salat ataupun di luar salat, beliau mendengar jawaban Rasul, mendengar jawaban langsung dari Rasulullah dengan telinga beliau yang mengatakan wa alaikas salam ya syekh. Bahkan orang-orang berbondong-bondong salat di Masjid Ba'alu bermakmum kepada beliau, mereka untuk mendengar suaranya Rasulullah menjawab salam kepada beliau dan didengar oleh beberapa orang yang sholat di belakang beliau. Kalau dulu Al-Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, fi halatil bu'i ruhi kuntu ursiluha tuqabilul arda ani fahiya naibati hadaulatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung.
maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu warḍah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Sampai mengatakan Faqih Muqaddam ngomong sama anaknya Alwi, ya Alwi, mataro fi jabini abi. Orang itu celaka atau tidak kan dari dahinya ini. Kata Faqih Muqaddam sama anaknya, Alwi, apa yang kau lihat di dahi ayahmu? Apa kata Sayyidina Alwi? Ya Abah, aku melihat di dahimu maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Negeri dari jalannya saja mendidik, jalannya mendidik. Kalau kita ke Tarim nggak perlu ke pesantren sebetulnya, jalannya saja mendidik. Tidak ada wanita yang melihat beliau kecuali minta dikawinin. Sampai kalau beliau datang ke Tarim misal, itu bapak-bapaknya semua mengatakan tutup pintu dan jendela, jangan ada yang bolong. Kalau ada anaknya ngelihat Habib Ahmad, minta dikawinin, maksa. Sama. Ini Habib Ahmad. حبيبنا محمد بالخصوص لأنه تعلم في الرباط الشريف رباط العلم بتريم. Khususnya kata beliau Al Habib Muhammad yang juga belajar dan menimba ilmu mengambil dari kata dari berkahnya kota Tarim. فإن علم تريم مبارك وعلم الرباط بالذات في تريم أزيد وأكثر بركة. Dan ilmunya Tarim itu adalah berkah, apalagi yang dapat daripada pondok Rubat Tarim itu juga lebih berkah, lebih besar lagi. Dr. Ahmad As-Sakaf, Masya Allah, beliau mengatakan apa? Syawari' Tarim syekh man la lahu syekh. Syawari' Tarim syekh liman la lahu syekh. Jalan-jalannya kota Tarim itu bisa dijadikan guru, bisa dijadikan murabbi, bisa dijadikan ustadz, syekh, untuk orang-orang yang tidak punya ustadz. Cukup inti lihat jalan-jalan Tarim, sudah inti bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa inti menjadi wali karena jalan-jalannya Tarim. Habib Tahir bin Hashim ketika pergi untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah dan Madinah, beliau mengatakan, dua orang ini mengatakan, ma ra'ina balad aslam linnas, kita tidak melihat tempat, kota, negara yang paling menyelamatkan untuk manusia siapapun, lebih khususnya kalangan habaib, kalangan alawi, seperti kota Tarim. Paling aman Tarim. Untuk maksiat sulit. Saya di Tarim 7 tahun tidak pernah melihat wajahnya perempuan yang jalan di luar. Umar Al-Muhdar itu berkata, kalau rukun-rukun Islamnya orang-orang itu ada 5, rukun Islam saya ada 6. Rukun Islam saya ada 6. Apa itu yang satu, yang nomor 6? Kok Sayyidina Umar satu dari menjaga kota Tarim. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan dalam salahnya, jika aku tidak mau, maka aku akan padamkan api neraka. Jika aku tidak mau, api neraka itu saya buat padam api neraka. Di Suk Tarim, di pasarnya kota Tarim, itu setiap hari minimal 200 aulia yang keliaran. Itu di pasarnya. Dan Sayyidina Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf alaihi ridwanullah, 33 tahun beliau tidak pernah merebahkan pundaknya ke bumi, ma'asyiral muslimin. Al-Imam Abu Hanifah alaihi ridwanullah selama 40 tahun tidak pernah salat subuh kecuali menggunakan wudu salat isya alaihim ridwanullah. Begitulah mereka. Kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau kalimat aulia di zamannya, ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan, diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan bahasanya husnudzon itu adalah cairan ajaib. Husnudzon adalah cairan ajaib. Tidaklah diteteskan kepada sesuatu walaupun jelek kecuali menjadi baik. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan mengatakan, saya nggak berani, saya takut membuat majelis di hari Minggu, apalagi niatnya mau menyaingi majelis Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Jakarta. Nggak mau. Kenapa Habib? Orang-orang tanya,
Karena saya setiap minggu saya lihat Rasulullah bolak-balik dari mimbarnya Habib Ali Kuitang masuk ke kamarnya Habib Ali Kuitang. Beliau bilang al-Imam al-Haddad, "Uridha alayya halu Jailani, fasaraftuha ila Ahmad bin Zain lima mala'anil Idrus." Aku disodorkan, ditawarkan magam hal daripada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kewalian yang besar, hal yang besar. Cuma itu kewalian tersebut akhirnya saya oper, saya kirim ke murid saya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Loh, kenapa nggak diambil? Udah kepenuhan, Al-Idrus udah menuhin saya dengan kewalian yang udah nggak ada rongga lagi buat yang lain. Beliau bilang al-Imam al-Haddad, "Uridha alayya halu Jailani, fasaraftuha ila Ahmad bin Zain lima mala'anil Idrus." Aku disodorkan, ditawarkan magam hal daripada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kewalian yang besar, hal yang besar. Cuma itu kewalian tersebut akhirnya saya oper, saya kirim ke murid saya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Loh, kenapa nggak diambil? Udah kepenuhan, Al-Idrus udah menuhin saya dengan kewalian yang udah nggak ada rongga lagi buat yang lain. Ali bin Zain mengatakan sesungguhnya yang paling tepat untuk mensifatkan Al-Habib Al-Mulani di Husain bin Muhammad Al-Haddad ini adalah firman Allah Ta'ala yang menyatakan وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Ini sifat yang paling tepat pada diri Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad. Para habaib kita ada condong kepada guru-guru kita ya. Di antaranya banyak ucapan-ucapan itu mujaddid zaman sekarang adalah Sayyidi Habib Umar. Atana halu Jailani fasarafna ila Ahmad bin Zain. Aku diberikan oleh Allah maqam Syekh Abdul Qadir Jailani, aku berikan kepada santri tercintaku Ahmad bin Zain. Sampai beliau mengatakan, "Ana mustamin, aku meninggal akan dalam keadaan tenang." Apa? Al-Khalifah inda Ahmad bin Zain. Penggantiku adalah Ahmad bin Zain. Tawasul di makomnya kontan. Nanti ora nyicil, berarti ora nyicil. Kobule ora nyicil, langsung kontan. Ibarat kayak doa itu Habib Soleh Al-Hamid Tanggul. Kontan langsung seketika langsung kabul dari Allah. Abu Bakar bin Ayyash ketika mau meninggal dunia, dia menyatakan, dia wasiat kepada anaknya, "Hei anakku, jangan sekali-kali kamu wasiat ada di kamar yang aku meninggal ini. Karena aku telah menghatamkan di kamar ini 13.000 kali bacaan Al-Quran." Tahukah kamu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar dikatakan membaca Ya Latif 50.000 kali dalam setiap nafas. Ya Latif 50.000 kali dalam setiap nafas. Rasulullah itu punya keledai, dikasih nama Duldul. Duldul ini bunuh diri ketika apa? Ketika dengar Rasulullah meninggal, loncat ya, loncat sampai ketika ada sumur dia bunuh diri. Ketika ditanya, "Ya habaib, kenapa kamu nggak ngarang kitab?" Dijawab oleh mereka, "Nahnu la nu'alliful kutub walakin nu'allifur rijal." Kami nggak nyetak kitab. Kalau nyetak kitab perlu ada yang baca, tapi kami mencetak para wali. Sampai dikatakan di kota Tarim, "Ma yuhammim syaribu illa wagudu mukashif." Nggak ada anak kecil di kota Tarim yang tumbuh kumis kecuali sudah jadi wali Allah. Makam ini As-Siddiqiyah Al-Kubra. Jadi makam yang memang boleh dibilang kalau orang ingin mencapai makam ini harus mencapai ya 270.000 makam. 270.000 makam kewalian, tanda kewalian. Jadi bukan main. Dan beliau ini termasuk Ashabud Darak. Sahibud Darak. Apa itu Sahibud Darak? Orang yang apabila kita minta tolong kepada Allah melalui beliau, maka beliau akan hadir spontan datang menolong kita. Dan itu bukan saja semenjak Habib Abu Bakar
masih hidup. Habib Abu Bakar udah nggak ada juga, beliau tetap sahibul darah. Kecintaan kepada Habib Abu Bakar, karena beliau punya kedudukan itu as-siddiqiyatul kubra. Satu magom lagi, selangkah lagi magomnya nabi-nabi. Punya keistimewaan. Walaupun tidur, lisannya ini selalu membaca Al-Quran dengan huruf yang jelas. Jadi nggak pernah lupa, sekalipun tidur sambil baca Quran. Kalaupun Al-Habib Ali itu diem misalnya, orang yang ada sekitarnya itu dari hatinya mendengarkan baca surat Yasin. Kopi ini gimana hukumnya? Kan bagus ya. Kan ada sampai dikatakan mazalat innal malaika tusalli mazalat raihatul qahwa fil fam. Malaikat itu akan selalu mendoakan semenjak rasa kopi itu masih ada di mulut. Balgala ba'duhum, sampai di antara mereka ngomong gini. Mil'u ka'si qahwa indi khairun min mil'ihi dhahaba. Satu cucing, satu gelas kopi bagiku, gelas yang diisi kopi ini lebih berharga daripada gelas yang diisi emas. Pertengahan pengajian niku tiba-tiba jamaah niku opo. Ternyata ono apa? Ula. Napa? Ula. Fasih ya. Ula. Ya. Sallu ala Nabi. Habib Umar bilang, jangan takut, jangan takut. Ularnya ikut berzikir itu. Ularnya ikut sholawat. Terus akhirnya ulane marani Habib Umar Mutahar. Habib Umar Mutahar sing ngene. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar 2 rakaat tahajudnya, tapi rakaat pertama khatam Al-Qur'an. Masya Allah. Kalau jenengan ini bayangkan ini rak tekan. Sak rakaat sak khataman ki piye salate? Nggih. Nggih. 1 rakaat 1 khataman luar biasa. Niku saben dalu tiap malam. Dan rakaat kedua membaca kulhu. Alhamdulillah. Kalau jenengan mentok kulhu ping 3, beliau kulhu 9.000. Orang alim tapi bukan keturunan Nabi di fatwanya Ibn Hajar. Sama Sayyid tapi nggak orang alim. Mana yang lebih mulia? Jawabannya Ibn Hajar gini dok. Kiai, orang alim. Kalau gila, apakah dia disebut kiai lagi? Tapi kalau Sayyid gila, tetap Sayyid enggak? Darahnya apa hilang? Darah dagingnya apa hilang? Kan enggak? Ya sudah, jawab sendiri sudah. Katakan Habib Ali mengatakan, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi. Dijawab oleh Rasulullah, wa alaikassalam ya syekh. Dan semua yang jadi makmum mendengar itu suara jawaban baginda Rasulullah. Ulama bilang bahkan seandainya Al-Imam Al-Ghazali hidup setelah masanya Imam Al-Haddad, niscaya Al-Imam Al-Ghazali beliau yang akan mengutip daripada kitab-kitabnya Imam Al-Haddad. Seandainya Imam Abu Hamid Al-Ghazali hadir zamannya Imam Al-Haddad, niscaya beliau akan berguru dan menimba ilmu dari Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Habib Ali itu menteri keuangannya Allah. Saya asal ke Solo nggak pernah ya keluar duit. Saya ngadu aja Habib Ali, pengen ke Solo, pengen hadir, belum ada fulus.